Coba deh, lihat komputer atau gadget di depan Anda sekarang. Kelihatannya kan cuma tumpukan logam, plastik, sama kaca. Tapi, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin benda ini hidup? Apa yang mengubah kotak mati ini jadi jendela ke seluruh dunia? Jawabannya, itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Gini deh, biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin perangkat keras, semua yang bisa kita sentuh kayak prosesor, RAM, layar, itu adalah tubuh atau otaknya lah, benda fisiknya. Oke, kebayang ya? Nah, kalau hardware itu tubuhnya, maka software, ya, itu jiwanya, pikirannya. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi justru ngasih tujuan, fungsi, dan ya kehidupan ke mesin itu. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita bakal coba ngulik si jiwa ini lebih dalam. Pertama, kita bakal cari tahu apa sih sebenarnya jiwa dalam mesin itu. Terus kita lihat 3 wajah utamanya. Habis itu kita intip gimana sebuah ide bisa jadi kode. Dan terakhir, kita bahas soal aturan mainnya di dunia digital. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya jiwa yang ada di dalam mesin ini? Gampangnya gini, perangkat lunak atau software itu ya sekumpulan kode dan instruksi, sesuatu yang nggak bisa kita pegang. Peran dia itu penting banget. Dia jadi semacam jembatan antara kita, si pengguna, sama mesinnya. Jadi setiap kali Anda ngeklik mouse, ngetik di keyboard, itu semua diterjemahin sama software jadi bahasa yang dimengerti sama si hardware. Intinya, gini, tanpa software, komputer itu cuma jadi ya pemberat kertas yang mahal. Cuma kotak logam doang, nggak ada gunanya sama sekali. Dia punya otak, yaitu si prosesor, tapi nggak punya pikiran. Jadi semua kekuatannya itu ya sia-sia, karena nggak ada yang nyuruh dia harus ngapain. Nah, tapi pikiran atau software ini tuh nggak cuma satu jenis aja loh. Dia punya 3 wajah utama yang kerjanya barengan. Yuk kita kenalan sama ketiganya. Oke, jadi 3 kategori inti ini adalah sistem operasi, lalu ada driver, dan yang terakhir aplikasi. Ketiganya ini beda, tapi saling butuh satu sama lain. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sistem operasi atau OS. Anggap aja dia ini kayak konduktor di sebuah orkestra. Atau manajer utamanya deh, kayak Windows, macOS, atau Android di HP kita. Tugas utama mereka yaitu ngatur semuanya, mulai dari hardware sampai software lain, biar bisa jalan bareng dengan harmonis, nggak tabrakan. Oke, selanjutnya ada driver. Nah, kalau tadi sistem operasi itu manajernya, driver ini dia penerjemah ahlinya. Kenapa butuh penerjemah? Soalnya gini, tiap hardware, mau itu printer, mouse, keyboard, itu punya bahasanya sendiri-sendiri. Tugas si driver inilah yang nerjemahin perintah dari si manajer tadi ke bahasa yang dimengerti sama masing-masing hardware itu. Dan yang terakhir, ada aplikasi. Nah, kalau yang ini pasti kita semua udah akrab banget ya. Aplikasi itu ibaratnya alat-alat spesialis. Anda mau ngetik dokumen, ya buka Microsoft Word. Mau ngedit foto, buka Photoshop. Mau main, buka game favorit Anda. Intinya, tiap aplikasi itu diciptain buat ngerjain satu tugas yang spesifik. Jelas ya, software itu nggak tiba-tiba muncul kayak sulap. Ada proses panjang di baliknya. Nah sekarang, yuk kita intip sedikit gimana sih caranya sebuah ide bisa diubah jadi barisan kode yang jalan di komputer kita. Semuanya itu selalu dimulai dari tahap analisis. Jadi, kita cari tahu dulu masalah apa sih yang mau diselesain. Kalau udah jelas, baru masuk ke desain. Di sini kita ngerancang solusinya, kayak bikin cetak birunya gitu. Nah, abis rencananya mateng, baru deh masuk ke implementasi. Disinilah para programmer mulai nulis kodenya. Dan yang gak kalah penting, tahap terakhir, pengujian. Buat mastiin semuanya jalan benar dan gak ada bug atau error yang aneh-aneh. Oke, karena software itu kan hasil dari buah pikiran manusia ya, sama kayak buku atau musik, dia itu dianggap sebagai kekayaan intelektual. Artinya apa? Artinya ada aturan mainnya. Nah, aturan main inilah yang kita sebut sebagai lisensi. Yuk kita lihat ada jenis apa aja. Coba perhatikan tabel ini. Pertama, ada lisensi komersial. Ini yang paling umum. Kita bayar untuk bisa pakai, dan kode pembuatannya itu rahasia, tertutup. Terus ada freeware. Nah, ini gratis kita pakai, tapi kodenya tetap rahasia. Yang paling beda itu justru yang terakhir, open source. Ini bukan cuma gratis loh, tapi resep atau kode di baliknya itu dibuka untuk umum. Siapa aja boleh lihat, boleh ngubah. Jadi ini bukan cuma soal gratis atau bayar, tapi lebih ke filosofi soal keterbukaan dan berbagi pengetahuan.
Jadi, kalau kita simpulkan, apa sih software itu? Software adalah arsitektur tak terlihat yang jadi fondasi dunia modern kita. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni hasil pemikiran manusia yang terstruktur, yang pada akhirnya memberi kehidupan pada mesin-mesin di sekeliling kita. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau software itu adalah cerminan dari pikiran manusia, dan pikiran manusia kan terus berevolusi jadi makin cerdas, makin canggih. Pertanyaannya adalah, kemana ya arah selanjutnya dari evolusi software ini? Mau dibawa kemana kita semua olehnya?